Wow. Verrell Bramasta sebut tak ada yang mustahil berjodoh dengan Natasha Wilona. Ya, heboh pengakuan Verrell Bramasta soal jalinan cinta yang pernah dijalaninya dengan Natasha Wilona. Menurut Verrell, sosok Natasha Wilona dinilainya sangat cocok alias klop dengan dirinya dan menjadi calon istri idaman kalbunya. Karena itulah keduanya bisa menjalin hubungan asmara cukup lama sebelumnya dan hingga saat ini masih berteman baik dan saling memberikan dukungan dalam hal berkarir di dunia hiburan. Lantas, apakah dengan demikian berarti Verrell akan kembali ke pelukan Wilona lagi? Benarkah dalam doa Verrell yang ia akui dijalaninya dengan khusyuk untuk meminta agar ia kembali didekatkan dengan Wilona, gadis pujaan hatinya? Lantas seperti apa pula dengan doa Wilona terkait jodohnya kelak? Benarkah Wilona kini tinggal menunggu takdir Tuhan, termasuk jika Verrell memang ditakdirkan sebagai jodohnya? Lebih heboh lagi tanggapan Verrell terkait ibundanya Vena Melinda yang akan menjalani persidangan kasus KDRT Ferry Irawan di Pengadilan Negeri Jember, Jawa Timur pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023. Terkait proses hukum di persidangan, Verrell mengatakan tidak mau ikut campur, tapi menyerahkan semua kepada pihak penegak hukum untuk dijalankan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Lantas seperti apa harapan Verrell akan kasus KDRT terhadap sang ibu diduga dilakukan ayah sambung Ferry Irawan? Benarkah upaya restoratif justice dalam kasus tersebut telah gagal karena Ferry terus membantah? Yang juga heboh adalah pengakuan Verrell soal persiapannya menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Seperti apa Verrell akan melewati bulan Ramadan di tahun ini? Benarkah ia akan meluangkan lebih banyak waktu berkumpul bersama keluarga dan lebih banyak berbagi rezeki pada saat hendak sahur dan buka puasa? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh pengakuan Verrell Bramasta soal jalinan cinta yang pernah dijalaninya dengan Natasha Wilona. Menurut Verrell, sosok Natasha Wilona dinilainya sangat cocok alias klop dengan dirinya dan menjadi calon istri idaman kalbunya. Karena itulah keduanya bisa menjalin hubungan asmara cukup lama sebelumnya dan hingga saat ini masih berteman baik dan saling memberikan dukungan dalam hal berkarir di dunia hiburan. Soal apakah Verrell akan kembali ke pelukan Wilona, Verrell mengaku saat ini dirinya tengah berdoa dengan khusyuk untuk meminta jodoh. Hasil doanya, Verrell mengaku sudah ada feeling siapa yang bakal menjadi permasyuri di hatinya. Tetapi saat ditanya apakah Wilona masuk dalam doanya, Verrell enggan menjawabnya karena menurutnya itu rahasia pribadinya. Satu lagi yang aku mau capai ya, inilah cepat-cepat punya istri lah. Udah ada gambaran? Enggak, tapi aku sekarang udah banyak berdoa sih. Jadi kan ada tuh katanya apa sih doa yang buat meyakinkan jodoh itu loh. Tahajud, emang iya ya? Ya istiqoroh. Jadi aku udah mulai lumayan sering gitu dan sekarang udah mulai kayak ya ada feeling lah. Wilona masuk dalam kategori itu? Ada deh, pokoknya itu rahasia itu katanya nggak boleh terpengaruh oleh siapapun kan, harus bener-bener kayak pilihan sendiri gitu. Dari dulu kayaknya. Yang pasti mungkin itu salah satu resiko di dunia entertainment kali ya, kalau kita dipasangin sama siapa, ntar ada yang suka, ada yang mensupport, apalagi aku sama Wilona kan punya histori gitu. Cuman ya kalau ada doa yang baik-baik, ada support yang baik-baik ya diaminin lah, cocok dong. Kalau nggak cocok kan nggak mungkin pacaran dulu dan nggak mungkin masih temenan sampai sekarang.
Terkait jodohnya kelak, Verrell Bramasta memang hanya berpasrah pada kehendak sang ilahi dan pemilik takdir. Soal kemungkinan dirinya akan berjodoh dengan Winona, Verrell dengan gamblang mengatakan bahwa terkait hal itu tidak ada yang tidak mungkin. Jika itu adalah kehendak Tuhan nantinya, maka jodoh atau apapun akan dilancarkan dan tentu saja dijalani dengan sebaik-baiknya. Kalau aku kayaknya jodoh, maut, rezeki semua di tangan Tuhan, yang nggak ada yang pernah tahu. Jadi ya nggak mungkin juga aku bilang enggak, karena kita nggak pernah tahu jodoh kita siapa. Ya yang pasti harus yang baik lah, yang bisa dekat sama keluarga aku. Insya Allah kalau bisa yang soleha juga gitu ya. Pengen yang terbaik lah. Mungkin bukan dari profesi karir ya, cuman kalau seperti mama, kayak dalam hal mama tuh adalah yang mandiri, mama itu smart gitu. Mama tuh orangnya kalau punya prinsip tuh kuat banget prinsip ya kan. Mungkin ya karakter-karakter seperti itu juga mungkin kepingin ada di calon istri aku nanti lah. Ada beberapa yang kayaknya kalau seperti mama tuh bagus gitu. Verrell dalam doanya kini memohon agar siapapun yang kelak akan menjadi jodohnya, termasuk kemungkinan dengan Winona, semoga diberikan kelancaran. Saat ini Verrell sudah tidak mau membuang-buang waktu lagi dengan berpacaran tanpa punya komitmen untuk membawa hubungan ke jenjang yang lebih serius. Karena itu, Verrell ingin memiliki hubungan dengan target akan bermuara di pelaminan, termasuk jika ia ditakdirkan kembali ke dalam pelukan Natasha Winona lagi. Kalau emang udah diberikan jodoh yang tepat sama Tuhan, pasti akan apapun dilancarkan kok. Jadi ya harus percaya dan berpasrah aja lah. Kepinginnya kalau punya hubungan yang udah serius gitu, yang emang menuju ke pernikahan. Kalau nggak serius ngapain buang-buang waktu kan. Belum sih jujur, karena belakangan ini semakin kesini kan ngelihat hubungan tuh kayak semakin apalagi kan maksudnya belajar dari kasus mama papa, terus ngelihat mama kemarin ada masalah lagi gitu. Jadi kayaknya pernikahan itu bukan sesuatu yang mudah sebenarnya, banyak yang harus disiapkan, banyak yang harus dipertimbangkan gitu. Kita kepingin nikah sekali seumur hidup, sama-sama sampai tua nanti, sampai kakek nenek kan. Jadi kalau kita pacaran bisa putus, kalau nikah masa amit-amit cerai gitu. Di pihak Natasha Winona, ia juga memasrahkan masa depan dan jodohnya pada takdir Tuhan. Winona yakin siapapun yang akan menjadi pendamping hidupnya kelak adalah yang terbaik dari Tuhan. Karena itu, dalam hal asmara, ia tidak mau membuat target. Kalau Tuhan menghendakinya menikah tahun ini, maka ia akan jalani dengan ikhlas. Ataupun kalau Winona harus menunggu beberapa tahun lagi, maka ia sabar menjalaninya sembari fokus pada kehidupan dirinya, karir, dan keluarganya. Kayaknya aku nggak nargetin jodoh sih, karena bagi aku kayak jodoh tuh nggak bisa kayak kita targetin mau dapat bulan kapan atau tahun kapan ya kan. Jadi semengalirnya aja deh kalau masalah jodoh. Selebihnya lebih fokus ke diri sendiri dulu aja. Geger Verrell Bramasta yang tidak menampik jika kedepannya akan berjodoh dengan Natasha Winona. Lantas seperti apa tanggapan Verrell terkait ibundanya Vena Melinda yang akan menjalani sidang perdana aksi KDRT dengan tersangka Ferry Irawan, suaminya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Heboh pengakuan Verrell Bramasta yang tidak menampik jika kedepannya berjodoh dengan Natasha Winona. Lebih heboh lagi tanggapan Verrell terkait ibundanya Vena Melinda yang akan menjalani persidangan kasus KDRT Ferry Irawan di Pengadilan Negeri Jember, Jawa Timur pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023. Terkait proses hukum di persidangan, Verrell mengatakan tidak mau ikut campur, tapi menyerahkan semuanya kepada pihak penegak hukum untuk dijalankan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Sebelumnya, pihak Ferry menginginkan berdamai dengan Vena. Tapi, perdamaian melalui restoratif justice menuntut adanya pengakuan dari pihak Ferry. Akan tetapi, Ferry terus membantah telah melakukan KDRT terhadap Vena Melinda. Kalau aku dari awal sama seperti yang aku bilang dari kemarin ya, kayak kalau soal ini aku nggak mau terlalu ikut campur, biar pihak penyidik aja dan pihak yang berwenang menjalankan tugas dan prosedurnya, dan nanti kan biar waktu yang membuktikan seperti apa hasilnya. Saya pikir 2 bulan ada perubahan, ternyata belum mengakui. Ya saya nggak maksa kan, kalau saya maksa mungkin udah ngaku kali. Tapi kan karena saya nggak paksa, kan persyaratan RJ itu jelas. Ya, pengakuan dulu tanpa dipaksa. Nah, setelah ada pengakuan mungkin perdamaian. Setelah ada perdamaian mungkin ada kesepakatan antar dua pihak. Jadi saya mohon klarifikasi saya dan juga ini teman-teman dari Srikandi, dari kuasa hukum saya udah jelas ya, kalau masalah mengintimidasi itu nggak ada. Nggak mungkin, dan saya bukan diem-diem ke sel, mana mungkin. Apa iya? Apa mungkin? Pernah nggak ke Polda? Pernah nggak saya terlihat di CCTV Polda saya ngumpet-ngumpet terus intimidasi? Ada nggak buktinya? Ada nggak? Nggak ada kan? Kasus KDRT dalam rumah tangganya dengan Ferry Irawan berefek negatif terhadap Vena Melinda selaku korban. Ferrell bahkan menyebutkan bahwa ibundanya mengalami resiko negatif secara psikologis, dan karena itu, Vena sering melakukan konsultasi kepada psikolog. Selain itu, Vena Melinda juga menurut penuturan Ferrell, sudah mulai jarang membicarakan masalahnya dengan Ferry Irawan, tujuannya agar secara psikologis ia segera pulih. Sementara itu, pihak Ferry Irawan menjelaskan bahwa Ferry sudah siap menjalani sidang perdana kasus KDRT di Pengadilan Negeri Kediri pada Senin 27 Maret 2023. Alhamdulillah Mama udah mulai membaik ya. Yang kayak aku bilang, Mama hari ini ke Bali karena keluarga Mama kan orang Bali. Jadi merayakan Hari Raya Nyepi di Bali, terus juga udah bisa beraktivitas lagi, udah sempat ketemu psikolog juga kan. Dan dalam waktu dekat ini insya Allah kita kepingin umroh, jadi semoga ya bukan hanya secara jasmani tapi secara spiritualnya, secara kejiwaannya juga bisa lebih tenang dan lebih baik. Ya, sebagai anak, apalagi anak yang paling tua ya, kita kan harus melihat kondisi dan situasi keluarga kayak gimana. Mama pasti ya sekuat-kuatnya Mama tetap perempuan, tetap pasti ada yang rasa kehilangan, pasti ada sedih, pasti ada kesepian. Jadi ya menurut aku ini momen yang pas banget lah untuk bisa berkumpul dan mendekatkan diri lagi sama Mama terutama gitu, ngabisin waktu bareng, quality time bareng. Ya yang pasti yang bisa dilakuin sekarang kan ya hanya memantau, yang pasti mendoakan Mama, ngasih support ke Mama gitu. Dan sejauh ini juga Mama jarang, nggak terlalu banyak ngomongin soal kasus itu lagi sih. Jadi ya menurut aku kalau nggak dibahas kan nggak ingin diomongin gitu. Artinya kalau saya melihat dari satu sisi kacamata hukum, pastinya ini akan mempercepat proses Mas Ferry itu mendapatkan kepastian hukum, ya, mendapatkan kepastian hukum tentunya dengan nanti kita lihat fakta-fakta di persidangan. Si pelapor punya bukti apa akan tersaji di persidangan. Begitu juga Mas Ferry punya bukti-bukti apa akan tersaji di persidangan. Artinya kalau saya pribadi selaku praktisi hukum, ini kabar baik, keluarga tetap support. Artinya proses persidangan yang akan dihadapi oleh Mas Ferry, keluarga tetap support. Ya baguslah kalau udah siap, ya. Tapi sebenarnya dengan masuk ditahan sekian lama pun itu sudah hukuman yang sangat berat itu. Udah berapa bulan? Udah 2 bulan kan? Hampir. Itu udah hukuman yang sangat berat. Ya artinya secara awal ini Vena Melinda sudah menunjukkan kemenangan bahwa dia punya pelaporan polisi itu benar. Heboh, Ferrell Bramasta tanggapi Vena Melinda yang akan menjalani sidang perdana kasus KDRT Ferry Irawan di Pengadilan Negeri Jember tanggal 27 Maret. Lantas seperti apa persiapan Ferrell Bramasta menjalani bulan suci Ramadan kali ini? Benarkah Ferrell akan meluangkan lebih banyak waktu bersama keluarga?
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Lucky Perdana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari hanya di YouTube. Dan jangan lupa untuk like and subscribe. Mengejutkan, Verrel Bramasta tanggapi Vena Melinda yang akan jalani sidang kasus KDRT Ferry Irawan di Pengadilan Negeri Jember, Jawa Timur hari Senin tanggal 27 Maret 2023. Yang juga heboh adalah pengakuan Verrel soal persiapannya menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Verrel mengaku di bulan Ramadan tahun ini, dirinya akan meluangkan lebih banyak waktu berkumpul bersama keluarga dan lebih banyak berbagi rezeki pada saat hendak sahur dan berbuka puasa. Dalam hal sajian buka dan sahur, Verrel akan berusaha mencoba untuk memasak sendiri setiap menu yang akan disantapnya. Biasa aku suka ngabuburit itu ngelakuin hal-hal yang seru ya, kayak misalnya ya kayak tadi mungkin aku bisa lebih sering main-main ke tempat wahana supaya kayak bisa ngelakuin hal yang seru aja gitu. Cuman tahun ini aku akan lebih banyak habisin waktu sama keluarga yang pasti kan, karena kan banyak banget yang udah kejadian beberapa bulan belakangan ini. Tapi yang disiapin sih paling ya itu, kita suka banget kayak keliling bagi-bagi makanan buka puasa gitu, atau ya kepingin ada inilah wisata-wisata yang religius gitu. Iya, itu udah menjadi kayak sebuah tradisi ya di keluarga aku zaman dulu gitu, dari aku kecil. Kalau biasanya mau sahur atau kayak misalnya mau buka puasa, kita tuh suka keliling aja bagi-bagi rezeki gitu. Udah sering sih ngode-ngode kayak, "Kak, nanti kita buka puasa di mana? Mama ntar nginep ya, atau kakak nginep ya." Udah kode-kode pingin ditemenin. Dan kamu sudah siap? Ya pasti, selama misalnya ada waktu pasti aku akan spend waktu sama keluarga lah. Iya, tahun ini aku akan masak dan akan kayak mencoba eksperimen aja dengan masakan-masakan di rumah. Macem-macem apa ya, kemarin tuh baru belajar buat apa sih kita kan? Kayak spaghettian gitulah, terus belajar juga bikin steak, belajar bikin kayak dada ayam di grill, pokoknya makanan-makanan sehat lah. Es buah itu udah pasti. Ini sekarang kepingin es buah nih, aus. Biasa es buah sama apa ya? Biasa apa ya kita kan? Kurma ya. Aku suka banget makan kurma yang gede-gede itu loh. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.